Welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channelku ini. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channelku, aku ucapkan selamat datang dan perkenalkan, namaku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online dan seorang fotografer untuk kebutuhan personal maupun corporate di Jakarta. Di channel ini aku senang membagikan pengalaman kerjaku nih. Apabila aku menemukan suatu masalah dan aku bisa menyelesaikannya, aku ingin berbagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru aja datang di channelku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Nah, teman-teman udah lihat belum yang lagi heboh banget di kanal YouTube, yaitu Rewind Indonesia 2020, karya YouTubers Indonesia. Asli, itu video keren banget. Durasinya lumayan panjang, tapi itu menceritakan pengalaman tentang 2020 dan dari sudut pandang apa kita melihatnya. Di video itu kita bisa melihat bahwa tahun 2020 memang tahun yang berat banget bagi semua orang. Tapi itu juga bergantung dari sudut pandang. Kalau kita melihat terus dan merenungkan terus jeleknya tahun itu, akan terasa berat. Tapi ternyata di tahun itu pun banyak hal-hal yang menggembirakan, banyak sesuatu yang baru, yang luar biasa banget. Aku sebagai orang Indonesia, walaupun tidak involved di pembuatan video itu karena gue bukan siapa-siapa, gue cukup bangga karena ternyata orang Indonesia tuh bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa banget. Video itu didirect oleh Chandra Liao. Wah, gue emang dari pertama gue emang salah satu pengikutnya Chandra Liao. Artinya gue subscribersnya Chandra Liao karena gue lihat dia itu punya taste dan punya sense-nya of art-nya keren banget. Dan dia bisa merangkumnya dengan hal-hal yang lucu. Wah, jadi itu keren banget dan gue acungkan jempol untuk Chandra Liao dan teman-teman YouTubers Indonesia. Nah, berhubungan dengan Rewind Indonesia tahun 2020, dari segi seorang driver taksi online nih seperti aku juga ingin bercerita pengalaman tahun 2020. Kalau aku lihat satu kata yang cocok di tahun 2020 adalah wah, gila. Teman-teman setuju nggak dengan kata wah gila untuk mengekspresikan atau menggambarkan tahun 2020? Kalau aku melihatnya iya banget. Kenapa wah gila adalah kata yang cocok? Karena segalanya berubah nih di tahun 2020. Dari tanggal 31 malam sampai tanggal 1 itu hujan nggak berhenti-berhentinya dan gede banget, yang menyebabkan banyak banget daerah di Jakarta itu terbenam, kebanjiran, dan tidak bisa dilewatin. Dan aku sudah membaca beritanya, ternyata menelan korban jiwa juga. Dan semenjak saat itu bencana-bencana alam di Indonesia itu nggak berhenti, dari tanah longsor, gempa, dan yang lain-lainnya. Yang paling mencengangkan adalah pada saat COVID-19 itu diinformasikan ada di Indonesia, dan seorang Presiden Jokowi sendiri yang menginformasikan bahwa virus itu ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sontak itu semua berubah, karena pada awalnya kita orang-orang Indonesia tuh merasa kita adalah salah satu negara yang aman karena kita adalah negara tropis, jadi kita aman dari COVID-19. Ternyata tidak. Semenjak saat itu jumlah pasien atau orang yang terpapar COVID-19 terus meningkat, bahkan hingga saat ini. Dan tidak dipungkirin juga angka kematian atau kehilangan yang disebabkan oleh COVID-19 terus berjalan hingga saat. Nah, sejak saat itu tatanan kehidupan totally berubah, karena Presiden Jokowi juga menginformasikan bahwa masyarakat Indonesia harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat dari rumah. Artinya lakukan segalanya tanpa keluar dari rumah. Dan mulai saat itu juga berangsur-angsur diinformasikan bahwa
semua orang yang keluar dari rumah harus menggunakan masker. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan perusahaan atau perorangan. Mulai saat itu banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawan. Karena itu banyak karyawan yang dirumahkan atau diputus pekerjaannya. Dan perusahaan-perusahaan itu harus melakukan penyesuaian, seperti memotong anggaran-anggaran yang tidak perlu. Nah, bagi perusahaan juga mereka harus melakukan penyesuaian. Mereka harus memotong anggaran-anggaran yang tidak diperlukan agar bisa bertahan hidup. Bagi perorangan yang memiliki usaha, wirausaha juga terasa banget dampaknya, karena mereka tidak bisa menjual atau melakukan penjualan seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 di Indonesia. Nah, perusahaan banyak yang melakukan segala macam cara agar bisa bertahan hidup atau agar bisa mempertahankan karyawannya bekerja dengan digaji. Salah satunya adalah tempat di mana kita sebagai mitra driver di aplikator kita ini, mereka juga melakukan banyak hal agar bisa survive hidup di Indonesia dan bisa memberikan nafkah bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan itu atau kepada mitra-mitranya. Nah, contohnya di perusahaan aplikator atau aplikasi di tempat kita bekerja sebagai mitra nih, banyak banget penyesuaian yang mereka lakukan agar bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan meniadakan insentif atau bonus. Itu adalah sesuatu yang berat banget dan gila banget bagi kita yang adalah mitra yang memiliki kendaraan sendiri untuk menjalankan itu tanpa adanya skema bonus atau insentif. Jadi kita hanya bisa berusaha mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari tarif, bukan dari bonus yang diberikan perusahaan apabila kita menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah tertentu. Salah satu halnya yang luar biasa lagi adalah dengan menurunkan tarif. Hal ini dilakukan mereka agar bisa mendapatkan pangsa pasar. Jadi itu adalah hal yang dilema banget bagi si aplikator nih, si aplikasi. Mereka juga punya beban biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti untuk karyawan, biaya operasional. Tapi karena persaingan dagang dan karena daya beli masyarakat itu menurun, mereka harus turunkan tarif. Apalagi adanya aplikasi-aplikasi baru yang bisa juga meraih pangsa pasarnya mereka. Jadi mereka tuh saling struggle, saling gontok-gontokan harga, dan itu nggak aman banget dan nggak bersih banget, nggak enak banget bagi kita driver taksi online yang sekaligus pemilik kendaraan. Nah, aku ingin cerita sedikit nih. Pada waktu aku masih rajin onbit, padahal COVID-19 sudah ada di Indonesia. Waktu itu pun aku terdaftar sebagai sukarelawan penjemput pekerja atau tenaga kesehatan dari tempat penginapan yang dibawa ke tempat mereka bekerja, atau kebalikannya dari rumah sakit ke tempat tinggal sementara mereka. Saat itu saya merasa aman karena selain aplikasi itu menyediakan pembatas antara driver dengan penumpang, kita disediakan APD juga, tapi tenaga-tenaga kesehatan pun mereka tahu protokol kesehatan. Mereka melakukan 3M lebih bagus daripada orang normal. Jadi aku saat itu masih merasa bersyukur banget karena aku dan teman-teman merasa aman karena dibekali oleh aplikasi. Nah, yang buat aku sadar yaitu pada suatu ketika aku dapat pekerjaan atau dapat orderan menjemput seseorang ke Wisma Atlet. Sontak aku kaget kan, waduh, jangan-jangan ini adalah salah satu penderita COVID nih gitu ya. Jadi saya buru-buru telepon, saya tanya siapa yang mau dijemput, gimana kondisinya, terus kalau memang tidak aman atau mereka merupakan orang yang terpapar virus COVID, mereka harus dijemput pakai ambulans, bukan dari kami gitu ya. Nah, pemesan bilang yang dijemput adalah 2 orang. Kebetulan yang mesan adalah berbeda dengan yang jadi penumpang. Dia bilang
ini akan jemput 2 orang. Mereka adalah orang-orang yang terbebas dari COVID, tapi mereka mau melakukan tes untuk memastikan bahwa mereka aman dari COVID. Saya pastikan lagi benar apa tidak. Tolong jawab yang jujur. Kalau perlu memang harus ambulans, nggak boleh saya. Si pemesan bilang tolong bapak aja yang jemput. Ya udah, saya sampai sana. Saya jemput 2 orang wanita. Mereka ternyata sudah bersiap dengan tas-tas bawaan berupa koper. Ya udah, saya tanya, kakak yang pesan? Iya, ya udah masuk deh, gitu ya. Di sepanjang perjalanan tidak banyak pembicaraan yang dilakukan. Saya cuma bilang, kakak sehat, gimana kondisinya? Terus apa benar kakak terbebas dari penyakit ini? Ya mereka bilang, ya kami bebas dari penyakit itu. Dulu kami pernah positif, dibilang gitu kan. Tapi kami sekarang mau ke sana untuk ambil hasil. Nah, setelah sampai di Wisma Atlet, ada 2 pintu, yaitu pertama di stop oleh ABRI, ditanya siapa yang dibawa. Aku bilang ada 2 orang. Ya udah dilewatin, masuk ke depan lobi. Masuk ke lobi, ternyata tenaga kesehatan sudah bersiap tuh dengan APD lengkap. Mereka menyamperin mobil. Mereka tanya, ini siapa pak? Kondisinya apa nih? Oh, saya bilang saya bukan, saya hanya driver taksi online, aku bilang gitu kan. Dan setelah itu saya bantu turunkan barang. Kedua orang itu ditanya oleh tenaga kesehatan, mereka kenapa ada di sini? Ternyata mereka pasien positif. Mereka baru saja swab ketiga kalinya dan mereka dinyatakan positif. Hari itu aku kaget banget. Dan langsung saya buru-buru telepon ke istri dan anak agar diungsikan dulu sementara di rumah mertua. Dan mobil saya disemprot dengan desinfektan. Saya pulang mandi dan saya mengurung diri selama 14 hari. Itu gila banget, karena kenyataannya di luar sana ada orang-orang yang sebetulnya tahu kondisi mereka, tapi mereka nggak mikirin gimana nasibnya orang lain. Jadi mereka tidak jujur dengan kondisi mereka. Walaupun memang di mobil mereka menggunakan masker dan tidak banyak bicara, tapi hal itu membuat saya dan keluarga saya tidak bertemu selama 14 hari. Dan saya selama 14 hari tidak bisa mencari rezeki karena satu mobil dengan pasien corona saat itu. Dan saat itu memang hal yang menakutkan banget karena penderita penyakit corona belum sebanyak saat ini. Yang banyak OTG di jalanan. Dulu nggak sebanyak orang yang terpapar penyakit tanpa terlihat atau OTG. Saat ini sudah lebih banyak. Nah, mulai saat itu aku merasa bahwa pekerjaanku ini atau pekerjaan kita sebagai driver taksi online bukanlah pekerjaan yang sepele, tapi pekerjaan yang beresiko. Karena kita menjemput banyak orang yang mungkin tidak jujur juga dengan kondisi mereka, bahwa mereka adalah orang yang terpapar virus COVID. Karena mereka tidak jujur, mungkin mereka bisa membahayakan kita dan kita bisa membahayakan orang lain dan anggota keluarga kita. Lalu di tahun 2020, karena kondisi makin lama kian buruk, aku memutuskan untuk menjual mobil yang biasa aku pakai untuk on-beat, dan aku menggunakan mobil istri, yaitu mobil kecil ini. Ternyata memang banyak banget perubahan yang terjadi apabila menggunakan mobil 4-seater dibanding 6-seater. Waktu dulu mobilku 6-seater dan menggunakan pembatas antara driver dengan penumpang, dan sekarang mobil 4-seater tidak ada pembatas dan ruangannya lebih sempit. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih dikit karena fitur-fitur yang ada di aplikasi itu hilang, tidak sebanyak fitur yang ada di mobil 6-seater. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Sejak tidak adanya insentif, semuanya itu semakin berat. Ditambah lagi mobilku bukan 6-seater lagi tapi hanya 4-seater, tidak mendapatkan pekerjaan
sebanyak mobil six seater, dan insentif ditiadakan. Jadi saat itu penghasilan benar-benar berkurang. Kadang dapat hasil tapi tidak sesuai dengan beban biaya yang harus dikeluarkan, seperti isi bensin, dan kita harus menyisihkan biaya untuk perawatan mobil. Karena sebagai driver taksi online, sehari-hari itu rata-rata aku bisa keluar 200 sampai 250 km per hari. Sedangkan oli itu jaraknya 5.000 atau 10.000 km. Jadi bisa dihitung berapa lama sekali aku harus ganti oli. Terus karena sering jalan, roda semakin tipis, jadi harus rajin ganti roda, kampas rem. Jadi semua itu ikut, makin lama makin terkikis. Tapi penghasilan juga makin berkurang karena insentif nggak ada dan tarif juga makin turun. Jadi kalau dibandingkan resiko dengan pendapatan itu nggak matching, nggak masuk sama sekali. Jadi semenjak bulan September, Oktober aku udah mulai jarang tuh on-beat, karena aku melihat resikonya tidak sebanding dengan pendapatan yang bisa didapatkan sebagai driver taksi online saat ini. Mungkin teman-teman yang lain beda sama aku karena menggunakan mobil six seater, pembatas, atau mungkin memang karena histori pekerjaannya lebih banyak daripada aku sendiri, jadi mendapatkan pekerjaan lebih lancar dibanding aku. Nah, tapi seperti video Rewind Indonesia tahun 2020 karya YouTubers Indonesia, kalau kita melihat keadaan yang jelek terus dari tahun 2020, akhirnya kita akan merasa sedih, merasa tidak ada artinya. Tapi ternyata di tahun 2020 itu kita banyak belajar, kita bisa beradaptasi, kita bisa maju, bertahan hidup aja udah bersyukur. Malah ada beberapa yang bisa berkembang dan makin maju di tahun 2020. Jadi aku selalu ingat juga kata-kata dari syair The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, gitu ya. Jadi syukurin aja tahun 2020 udah bisa kita lewatin. Bukan berarti kita sekarang terbebas dari penyakit COVID, enggak juga, tapi satu tahap udah kita lewatin. Kita udah buka lembaran baru di tahun 2021. Kita harus syukurin bisa hidup bersama dengan kondisi yang baik walaupun dengan keterbatasan, tapi jangan sedih dan terus berusaha. Untuk siapapun itu, bagi driver taksi online, bagi petugas medis, bagi guru-guru, bagi orang tua, bagi murid, semua orang di Indonesia, marilah kita berjuang. Kita buka lembaran baru lagi. Marilah kita optimis dan syukuri apa yang ada saat ini, dan mari kita maju bersama. Oke guys, that's it videoku kali ini. Kali ini aku cuma cerita-cerita doang apa yang aku rasakan di tahun 2020. Ingat hal-hal yang baik dan yang buruk tahun 2020 yang membuat kita untuk maju di tahun ini. Oke guys, thank you, bye-bye.